A Day in My Life edisi malam Jumat. Hai, kembali lagi di mini vlog aku, Bunda Cara, Caca dan Ara. Sambil temenin aku ngapain aja hari ini, aku mau cerita-cerita sedikit sambil ngobrol ke kalian. Dulu waktu kecil di lingkungan sekolah, pasti pernah kan guru atau temanmu tuh bertanya, cita-cita kamu apa? Dan aku dengan polosnya selalu menjawab, ingin jadi guru. Padahal di dalam hati kecil aku nggak mengerti apa-apa tentang jadi guru. Aku hanya mengulang kata yang terdengar paling mulia di kelas. Sebenarnya yang aku lihat waktu itu cuma satu, orang tuaku. Atau disebut dengan orang dewasa. Mereka pulang kerja dengan wajah lelah, duduk sebentar lalu besok pagi berangkat lagi. Mereka sibuk memburu rupiah sampai susah tidur karena memikirkan kerjaan. Waktu itu aku berpikir sederhana, hidup orang dewasa itu rumit, maka aku ikuti saja, ikuti arus, biar takdir membawa aku kemana. Aku tidak pernah membayangkan akan jadi apa, aku hanya ingin tidak tertinggal. Waktu terus berjalan, aku menikah, punya rumah tangga, punya tanggung jawab. Ternyata benar, hidup orang dewasa memang rumit. Ada tagihan, ada anak, ada dapur yang harus tetap ngebul, ada kepala yang harus tetap waras. Di titik itu aku sadar, ternyata tidak semua orang bisa memilih pekerjaan sesuai cita-cita waktu kecil. Tidak semua orang punya modal besar, relasi luas, atau keberanian yang menggebu-gebu. Yang ada hanya satu, harus tetap jalan, harus tetap cari cara agar hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Dan di tengah kebingungan itu, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Ya, sekarang pekerjaanku jadi tukang kue. Jujur, aku tidak punya bakat untuk bikin kue. Tidak pernah kursus. Yang aku tahu cuma satu, resep aku lihat di YouTube. Ya, aku cari resep nona manis, terinspirasi dari jualan kawan. Kadang tengah malam aku nonton beberapa resep saat anak-anak sudah tidur. Aku jualan ini tidak berani jualan sendiri. Aku titip ke Mbak Andri. Beliau orang yang baik hati dan murah senyum serta ramah tamah ke pelanggan. Dagangannya di pasar malam itu laris sekali. Kuenya beraneka ragam, warnanya cantik-cantik. Pembelinya tidak pernah putus. Mereka datang silih berganti, bahkan ada yang menjadi pelanggan tetap. Aku cuma nitip beberapa mika aja. Dulu awal-awal waktu aku nitip dengan tangan gemetar, aku bilang, "Mbak, titip ya. Kalau laku alhamdulillah, kalau tidak ya sudah." Ternyata jualan aku keikut laris. Karena aku lihat Mbak Andri itu keteteran menghadapi pelanggan, jadi aku mulailah ikut bantu dia jualan. Mulai dari situ aku belajar membungkus, belajar menyapa pembeli, dan juga belajar berdiri beberapa jam di tengah pasar malam. Dari situlah aku tahu rasanya punya dagangan sendiri, padahal aslinya dagangan aku cuma satu jenis. Dulu aku berpikir orang sukses itu kerjanya rapi, di kantor ber-AC dengan nama jabatan panjang. Sekarang aku tahu orang sukses itu yang tetap bangun, walaupun semalam tidurnya cuma 4 jam karena mikirin adonan. Contohnya kayak Mbak Andri itu. Aku tidak tahu sekarang kalian kerja apa, mungkin jadi karyawan, jadi ojek online, jadi ibu rumah tangga, atau jadi freelance, atau sedang bingung seperti aku. Apapun itu tolong hargai, karena tidak ada pekerjaan yang kecil, hanya ada hati yang terlalu cepat membandingkan. Mbak Andri mengajari saya tanpa menggurui. Beliau tidak pernah bilang kamu harus begini. Beliau hanya menunjukkan dagang itu tentang konsisten, datang tepat waktu, jaga kualitas, layani dengan senyum. Lama-lama pembeli datang sendiri. Dari dia aku belajar bahwa hidup bukan tentang mencapai titik yang kita bayangkan waktu kecil. Hidup adalah tentang memberi makna pada titik tempat kita berdiri sekarang. Hidup memang lucu, kadang kita menghabiskan masa kecil untuk menebak masa depan. Lalu saat dewasa kita sadar, masa depan tidak pernah bisa ditebak. Ia hanya bisa dijalani. Jadi untuk kita yang sedang merasa, kok hidup aku tidak sesuai rencana, tarik napas panjang. Mungkin rencana Tuhan memang tidak pernah kita bayangkan, tapi bisa jadi di sanalah letak berkahnya. Karena pada akhirnya bukan tentang kita jadi apa,
tapi tentang kita menjadi versi terbaik dari apa yang sedang kita jalani hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Kerja apapun itu mulia selama dikerjakan dengan jujur dan hati ikhlas. Away from where I'm happy. No, no. Used to be happy. As hard as that may seem, nothing could weigh me down, and I had everything that I need. I used to be happy, calm and carefree. How would I say I love you without any words? Maybe I'd hold out my hand and squeeze it over yours. Maybe you'd laugh and I'd feel stupid, or maybe you'd cry and I'd feel bad. Is there a chance on earth you'd do it? But I still hope you might squeeze it